Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Musa dengan NIM Q1A118029, kelas ITP 2018A, Fakultas Pertanian, Universitas Halipoleo. Oke, langsung saja. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas praktikum mata kuliah teknologi fermentasi, yaitu mengenai penjelasan produk fermentasi pangan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari banyaknya produk fermentasi pangan, yaitu mengenai fermentasi dari donat. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan donat. Bahan-bahannya yaitu 1 kg tepung terigu, ubi jalar ungu yang sudah dihaluskan seperlunya, 20 sendok makan gula pasir, 12 sendok makan mentega, 3 butir telur, 400 ml air, 2 sendok makan ragi, dan 2 saset susu. Nah, setelah adonan diuleni hingga menjadi kalis, maka adonan pun ditutup.
Jadi teman-teman, proses pembuatan donat itu melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ragi. Nah, ragi ini dapat kita temukan di warung atau swalayan dengan nama Fermipan. Nah, jadi teman-teman semua apabila ingin membuat roti ataupun donat misalnya dan mencari ragi, kalian bisa ke warung atau swalayan mencari yang namanya Fermipan. Nah, hal yang paling berpengaruh dalam proses fermentasi yaitu adalah suhu dan waktu. Lamanya proses fermentasi yang kita lakukan itu tergantung pada suhu ruangan. Semakin panas suhu, maka proses fermentasinya itu akan semakin cepat. Sedangkan semakin dingin suhu ruangan, maka proses fermentasi yang kita lakukan itu akan semakin lama. Adonan donat biasanya difermentasi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada saat adonan yang sudah diuleni ditutup rapat, dan yang kedua itu pada saat adonan akan dibentuk. Nah, kalau fermentasinya kurang, maka adonannya itu belum mengembang sempurna, sehingga donatnya itu menjadi bantet atau yang biasa kita kenal itu teksturnya menjadi terasa padat dan juga berat. Ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae ini digunakan sebagai bahan pengembang donat atau roti lainnya karena ragi roti ini mempunyai sifat yang dapat mengeluarkan enzim yang mampu mengubah gula menjadi salah satu bahan pembuatan donat tadi menjadi alkohol dan gas CO2. Sehingga gas CO2 yang terbentuk selama fermentasi inilah yang menyebabkan adonan donat kita itu menjadi mengembang. Selain hal tersebut, faktor lain yang menyebabkan adonan kita menjadi mengembang itu karena sifat elastisitas atau kekalisan dari adonan yang kita buat. Sehingga sifat elastisitas atau kekalisan adonan itulah yang dapat mengurung gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembangan adonan donat itu sangat dipengaruhi oleh